Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film yang berjudul Fatu, keluaran tahun 2025. Film ini menceritakan seorang anak yang rela membantai seluruh keluarga mafia demi bisa bertemu dengan ayahnya yang sudah lama dia tidak temui. Nah, berhubung Om udah lama nggak jawab seenak udelnya di konten ini Om mau ngomong seenak udelnya Om aja ya. Mau lebay bodo amat dah, mau garing juga bodo amat. Oke deh, langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan anak kecil yang bobo dicokor kaki emaknya. Lah itu nggak penting-penting amat sih. Langsung aja deh. Awal kisah kita diperlihatkan seorang anak SMA yang bernama Rambabu. Pas pulang sekolah dia diajak teman-temannya buat nongkrong, tapi dia tuh nggak mau karena ibunya sendirian di rumah. Diceritakan kalau Ram itu sangat menyayangi ibunya. Dia rela menyerahkan nyawanya demi ibunya bahagia. Kalau dia mati ibunya nggak bahagia dong. Wis lanjut. Tapi pas sampai di rumah, seketika Ram pun langsung shock karena di rumah udah rame-rame. Ternyata ibunya Ram itu yang bernama Esther sudah terbujur kaku meninggal. Jelas saja Ram langsung menangis nangis-nangisnya karena ibunya yang sangat dia sayangi sudah meninggal dunia. Tapi pas Om mau ikutan bersedih, tiba-tiba cut. Siapa nih bocah ganggu syuting aja. Kan kambing, rupanya Esther itu lagi syuting jadi figuran buat FTV Perindavan. Tante tetangga yang bernama Noro langsung menyuruh Ram untuk menyingkir. Jarang-jarang mereka bisa ikut syuting. Tapi Ram itu nggak mau ibunya syuting-syuting nggak jelas kayak gini, apalagi meranin peran mayat. Ngelihatnya aja Ram itu sudah sakit hati. Karena hal itulah Esther pun diusir dari lokasi syuting. Beberapa bulan kemudian diceritakan kalau Ram sekarang udah jadi anak kuliahan. Tapi dia itu harus kembali ke kampung halaman karena dengar kabar ibunya sakit keras. Dokter pun berkata kalau Esther itu mengidap penyakit mental, nyesel akut. Lah, penyakit apaan tuh nyesel akut? Intinya sih ya, Esther itu punya penyesalan yang amat besar. Kalau rasa penyesalan itu nggak segera diobatin, Esther akan mati. Penyakit India bisa gitu ya? Ya udah deh, Esther pun cerita ke Ram tentang penyesalan terbesarnya. Esther bilang kalau aslinya Ram itu masih punya bapak. Dulu pas pengantin baru, Esther yang punya mimpi jadi bintang film Bollywood malah kabur dari rumah. Dia berencana jadi bintang film di Mumbai. Tapi sialnya mimpi itu hanyalah mimpi semata. Apalagi Esther tuh baru sadar kalau ternyata dia itu lagi mengandung si Ram. Karena malu mau pulang kampung, Esther pun membesarkan si Ram seorang diri. Ketika Ram berusia 5 tahun, Esther memberanikan diri pulang ke kampung, berharap orang tuanya menerima dia dan si Ram. Tapi apa yang Esther dapat, dia malah diusir karena sudah menjadi aib. Bahkan orang tuanya menuduh tuh anak adalah anak haram. Pas mau pulang, di jalan Esther ketemu sama teman-temannya dulu. Dari mereka lah Esther mendapatkan alamat baru suaminya yang bernama Rambabu. Kok namanya mirip? Ini film nggak kreatif nyari nama atau gimana sih? Bentar, jangan keburu emosi. Om jelasin dulu deh ya. Karena rasa penyesalan telah meninggalkan suaminya, si Rambabu, Esther itu ngasih nama putranya seperti nama suaminya. Jadi tuh anak sama bapak namanya identik, sama persis, gitu. Nah singkat cerita, karena nggak mau melihat ibunya mati kepleh-kepleh gara-gara penyakit absurd, Rambabu pun berniat mencari bapaknya, si Rambabu juga. Dia pun mengambil alamat ayahnya dan foto ayahnya itu, yang sekarang tinggal di Uttar Pradesh. Cus, berangkat deh. Singkat ceritanya lagi, Ram pun menemukan sosok seperti di foto. Fix no debat, dia tuh berhasil menemukan bapak kandungnya. Cepat amat ketemunya. Nah daripada bingung, Om panggil peran utama kita Ram dan babenya itu Babu. Jadi gitu aja ya. Nah diceritakan kalau Babu itu sekarang bekerja sebagai juragan ayam potong. Setelah menemukan babenya, Ram langsung menelpon ibunya. Ram bilang kalau dewa itu maha kuasa, dia bisa dengan mudah menemukan babenya. Pas lagi mau nyatronin babenya itu, Ram langsung kicep pas melihat ada cewek yang ternyata itu adalah istri baru dari babenya yang bernama Laksmi. Bajila, main lempar pisau aja. Orang numpang udut aja dilempar pisau, galak amat jadi cewek ya. Ya tuh mbah-mbah kerodongan kresek pun langsung cabut lah daripada dilempar pisau lagi. Tahu bapaknya udah punya istri lagi, Ram pun langsung laporan ke emaknya. Tapi Esther itu malah bahagia ketika tahu Babu sudah punya keluarga lagi.
Esther bersyukur kalau Babu itu bisa menemukan istri yang gak bapuk kayak dia. Ya udah, Esther pun meminta si Ram untuk pulang aja. Tapi Ram itu gak mau. Beri dia waktu 2 minggu. Mbuh piye carane dia akan mengajak bapak kandungnya itu untuk menemui ibunya, biar ibunya gak entet. Nah dikala itu Ram pun berpura-pura habis kena tipu. Dia memohon diberikan pekerjaan ke Babu. Ram itu rela gak dibayar, asalkan dia bisa diberi tempat tinggal dan makan. Karena Babu itu emang dasarnya orang baik banget. Ya walaupun suami takut istri sih, Babu pun bersedia menerima si Ram bekerja di warungnya. Tapi bentar ya Nang ya, tak tanya bojoku dulu. Awalnya si Laksmi itu menolak karena dia nggak tahu asal-usulnya si Ram. Walah judes banget ini cewek. Tapi karena Iba ini anak mimpi-mimpi, Laksmi pun ngasih masa percobaan. Oh ya, untuk menutupi identitas aslinya, Ram mengaku bernama Chandra. Daripada bingung, Om tetap manggil dia Ram aja ya. Tapi aslinya dia tuh ngakunya sebagai Chandra. Tapi tetap kok, dia tuh Ram. Di akta kelahiran sama KTP-nya itu Ram. Ram itu cuma pura-pura namanya jadi Chandra. Gitulah. Pas lagi mau training beleh ayam, tiba-tiba ada anak cewek yang datang ke rumah. Karena Ram gak pernah megang ayam, dia pun kagok. Yang menyebabkan tuh ayam berlari ke tuh cewek yang bernama Puja. Lah, tumpuk-tumpukannya bisa slow motion gitu. Ngeheknya, Ram malah refleks mau nangkep tuh ayam. Bajingan, tangan nakal, yang diremes malah yang lain. Oh, kopet. Jelas saja, Puja mau ngamuk lah, baru kenal udah remes-remes nenek. Tapi jujur li, enak sih, kata Puja dalam hati. Puja juga tanya, siapa ini cowok bapuk? Intinya sih, Babu jelasin kalau tuh anak lagi magang kerja di sana. Udah sana masuk, Nduk. Nah di dalam rumah, Puja pun langsung memeluk erat si Laksmi. Laksmi pun langsung nanya, gimana kabar ibu? Dia baik-baik aja kan? Baik kok Laksmi. Ya walaupun dia udah tua tapi dia tuh masih hidup. Nih kalau nggak percaya tak video call. Di luar, si Ram itu berdoa ke dewa. Dia itu mau membeleh ayam. Seumur hidupnya dia itu vegetarian. Makan daging aja belum pernah, sekarang malah disuruh membunuh ayam. Tapi dia juga nggak mau diusir dari sana. Ya udah, tega nggak tega, Ram langsung memenggal tuh kepala ayam. Malam harinya Ram dikasih makan ayam yang tadi dia beleh. Ram pun meminta makanan yang lain. Dia tuh nggak tega makan ayam yang tadi itu. Tapi Laksmi yang jutek bilang kalau nggak mau makan itu mending nggak usah makan aja sekalian. Nah di sisi lain, Puja itu nggak bisa bubuk. Dia ngebayangin kejadian tadi siang ketika neneknya ditemek-temek sama si Ram. Walaupun jengkel, tapi Puja sangat menikmati saat-saat itu. Sedangkan si Ram juga nggak bisa bubuk. Bukan karena dia juga ngebayangin megang-megang neneknya si Puja. Tapi dia nggak bisa tidur karena rasa bersalahnya ke ayam yang tadi dia makan. Nah dikala itu Ram mengambil kepala ayam yang tadi dia penggal dan disimpan sebagai jimat. Keesokan harinya ada mas-mas nggak jelas yang bernama Rahul datang ke toko. Rahul yang bekerja sebagai pemasok ayam untuk si Babu. Aslinya sih lagi ngejar-ngejar si Puja. Dengan rayuan gombalnya dia pun langsung pengen ngajak Puja untuk ngedate. Tapi Pujanya itu mah masih waras. Siapa juga yang mau diajak ngedate sama mas-mas kuncir 3 ini. Pas ngeliat si Ram, Rahul juga memperingatkan kalau Puja itu incerannya. Jangan pernah Ram punya pikiran merebut Puja darinya. Nah di lain tempat diperlihatkan ada pasangan yang lari dikejar sama mafia. Tahu-tahu langsung pindahin seenak hotelnya sendiri nih film ya. Adalah intinya aja nih ya, pasangan itu pun kabur ke rumah orang tua si cewek yang kita sebut saja Fatimah. Diceritakan kalau Fatimah itu sangat mencintai si Vijay. Cinta mereka itu udah mentok sampai kubun-ubun. Fatimah meminta ayahnya untuk merestui pernikahan mereka. Bapaknya sih oke-oke aja, tapi pas melihat gelangnya si Vijay, bapaknya itu baru sadar kalau Vijay itu beragama Hindu. Yang lebih ngeheknya lagi, Vijay itu keponakan dari Gurudev, pemuka agama Hindu yang terkenal fanatik. Gurudev itu merupakan mafia berkedok pemuka agama. Dia tuh nggak suka bila ada orang Hindu yang punya hubungan sama orang-orang Muslim. Ketika ada orang yang ingin menikah dengan orang Muslim, orang itu pasti akan diburu oleh anak buahnya. Benar saja, nggak lama kemudian Gurudev pun datang dengan pakaian perang, mendatangi rumahnya si Fatimah. Vijay dan Fatimah pun meminta agar merestui hubungan mereka. Vijay berkata kalau orang-orang Muslim itu tidak seperti yang dibilang pamannya. Mereka itu baik dan pengertian. Namun Gurudev nggak peduli, ajaran dewa harus dijunjung tinggi. Seketika Gurudev pun langsung membunuh pasangan itu. Karena Fatimah sudah meninggoy, bapaknya pun gak kuat dan memutuskan untuk menggemoverkan hidupnya sendiri. Scene kemudian langsung berubah ke Ram yang lagi disiram air. Habis itu scene langsung berubah lagi ke Puja yang dijemput temannya sekolah, si Lastri. Lah, ini bridging filmnya main lompat-lompat aja ya. Nah, karena masih dendam karena neneknya demek-demek, Puja pun pengen balas dendam. Dia meminta izin si Babu agar Ram mengantarkan mereka pergi ke sekolah.
Di sekolahan, Ram disuruh jadi pijakan agar Puja dan si Lastri bisa lompat lewat tembok. Kasihan ini orang. Siang harinya, Ram diperlihatkan masukin pakan ayam ke rumah. Bangke, itu ketibanan kursi. Lagian ngapain si Puja pipis di pojokan? Ada ayam warna-warninya juga dong. Rupanya Puja ini udah jatuh cinta sama si Ram. Dia pun langsung nginjek kakinya si Ram. Bentar nih, minimal potong kuku dulu kayak kalau mau syuting. Bapuk bener itu kuku. Selah boh. Karena hal itulah Ram pun keinget sama emaknya. Ram bilang, kamu seperti ibuku. Jelas saja Puja marah besar. Masa dia yang cantik kinyis-kinyis disamain kayak emak-emak. Nah di luar pas toko lagi sepi, Ram lihat si Babu yang capek. Langsung pengen mijetin kaki bapaknya lah dia. Babu pun mau oke-oke aja, tanpa sadar kalau yang membijat kakinya itu adalah putra kandungnya sendiri. Nah di tempat lain diperlihatkan Guru Dev yang mendapatkan laporan ada kelompok yang mendukung rival politiknya. Seperti biasa, Guru Dev meminta adik angkatnya, si Ragu, untuk mengeksekusi tuh orang. Singkat cerita, mereka pun sampai di pemukiman suku Hitam Keling. Suku Hitam Keling itu pun disuruh nunjukin persembunyian kelompok yang sedang mereka cari. Di sebuah gudang kardus, anak buah Ragu langsung nembakin tuh orang. Pemimpin kelompok mereka pun langsung kabur. Yang sialnya malah lewat depan toko ayamnya si Babu. Bangkeknya, Ragu yang males ikutan ngejar-ngejar mau numpang ngaso dulu di sana. Ini telek ayam bersihin, malah dipeper-peperin, cok. Nah di sana Ragu pun bertanya kenapa orang Hindu punya usaha pemotongan ayam. Seharusnya pekerjaan model kayak gini cuma dilakukan oleh orang-orang Muslim. Orang-orang Hindu harusnya nggak mengkonsumsi hewan. Laksmi pun cerita kalau kakak iparnya seorang Muslim. Setelah mereka meninggal, usahanya pun dilanjutkan oleh si Laksmi. Di sana Ram juga disuruh membeli miras untuk si Ragu. Ragu, aku juga sekalian. Ragu juga meminta dibuatin makanan untuk dorongan minum ciu. Istriku, aku juga mau. Nggak lama berselang, ketua geng selendang orange pun berhasil ditangkap. Dia disuruh mendukung Guru Dev. Tapi itu orang nggak sudi mendukung mafia yang berkedok sebagai pendeta. Alhasil orang itu pun disuruh melet dan langsung dipotong lidahnya. Setelah tuh para bangke-bangke pergi, Ram bertanya siapa sebenarnya si Guru Dev, kenapa dia sangat kejam. Babu pun cerita kalau Guru Dev itu pemuka agama yang sangat dihormati dan ditakuti di sana. Orang-orang menganggapnya sebagai dewa, tapi dia sangat intoleran dan menganggap orang-orang yang beragama di luar Hindu sebagai orang yang layak untuk dibunuh. Setelahnya, kehidupan Ram pun berjalan dengan mulus. Jalan-jalan sama si Puja, mulai deket, disayang sama si Babu, gitulah pokoknya. Sampai suatu hari, ada bapak-bapak yang mau order puluhan ayam untuk pesta nikahan. Mendapatkan order besar kayak gitu, Laksmi pun langsung mengajak si Ram untuk mojok bentar. Girangnya nggak usah kelihatan gitu kali. Babu itu berjanji dia akan memotong ayam sampai tangannya nggak sanggup lagi buat gerak. Pokoknya nanti sore tuh ayam udah ready. Alhasil seharian itu Babu motongin ayam sampai gempor. Bahkan buat minum aja harus disuapin sama bininya. Mah, Mimi mah. Si masih panas. Mimi mah. Si masih panas. Nanas cowok. Sialnya, tangannya si Babu itu malah ketiban TV sampai tangannya pengkor. Jelas saja pemesan ayam pun ngamuk-ngamuk lah. Dia tuh nggak mau tahu nanti sore tuh ayam udah harus ready. Lihat bapaknya diomelin, Ram pun bilang dia akan menyelesaikan potongan ayam itu tepat waktu. Ya semua pun langsung pada cengok lah. Ram itu megang ayam aja takut, malah janjiin bakal motong ayam sebejibun. Tapi apa yang dibilang sama si Ram itu ternyata benar. Dia pun memotong ayam sampai tuh pesanan selesai. Malam harinya, karena udah berjasa, Babu nyeliputin si Ram pas bobok di kandang. Ya si Ram pun langsung nyengar-nyengir lah. Bentar nih, itu tangan kau udah sembuh aja, cepet amat sembuhnya. Wis lah. Keesokan harinya, Lastri pun datang main sama adiknya. Lastri nanya ke Puja, kamu kok jerawatan? Pasti ada yang lagi suka sama kamu. Gara-gara omongannya si Lastri, malam harinya Puja ngajak Ram untuk ke loteng. Dia nanya apakah Ram itu menyukai dirinya. Lah si Ram bingung lah. Puja pun menunjukin jerawatnya. Tolong jelaskan secara logis, kenapa aku bisa jerawatan? Pasti kamu lagi naksir aku kan? Malah didulit-dulit dong jerawatnya. Keesokan harinya Puja pun nembak si Ram. Ya udah, daripada repot, lagian Ram juga udah pernah megang-megang neneknya si Puja. Mereka pun akhirnya jadian. Nah dikala itu Ram ngasih benda paling berharganya, kalung das ayam lah. Sialnya, dua insan yang lagi kasmaran ini malah dilihat sama si Rahul. Masa gitu masih. Nggak lama kemudian diperlihatkan si Ragu berhasil menangkap pasangan beda agama yang kawin lari. Tapi kenapa juga dibawa ke toko ayamnya si Babu sih? Nah di sana Ragu nanya ke Guru Dev, gimana ini pasangan mau diapain?
Guru Dev bilang yang cewek dipertuing aja biar nggak suci lagi agar suaminya bisa ngeliat. Ngeheknya, Raghu dan anak buahnya mempertuing tuh mbak-mbak malang di rumahnya si Babu. Setelah puas bercocok tanam, Raghu pun keluar sambil ngemil Masako. Laksmi pun marah kenapa Raghu dan Guru Dev begitu kejam. Tempat mereka jadi tidak suci lagi gara-gara tingkah laku Raghu yang bangke. Belum selesai di situ, Rahul yang mabok gara-gara cintanya direbut sama Siram malah joget-joget. Lompok telur langsung jadi ayam. Wah, sembulah. Daripada ini orang bikin masalah, Ram Babu pun langsung ngerodongin ini orang pakai drum. Malam harinya Ram pun nemenin bapaknya mabok. Di saat mabuk itu, Ram nanya apakah dulu itu Babu pernah punya penyesalan sama cewek. Tanpa sadar, Babu cerita kalau dulu dia pernah punya istri, tapi sekarang tuh istrinya nggak tahu entah kemana. Babu itu marah karena istri pertamanya itu kabur pas malam pertama. Tapi ya udahlah, biar deh. Namun Babu pengen bertemu dengan putranya walaupun cuma sekali. Pas si Ramo mengaku Babu itu malah udah keburu tepar duluan. Gagal deh. Ram pun bingung gimana caranya buat mengajak bapaknya itu menemui ibunya yang sedang sekarat. Ram pun keinget kalau Babu itu pernah bilang dia akan mengikuti semua keinginannya si Puja. Ya udah, Ram pengen minta bantuannya si Puja. Di loteng, Puja pun datang sambil membawa tahu. Dia itu mau ngasih tahu ke Ram dengan cara tukeran iler. Sialnya ada nenek-nenek yang datang, hampir aja mereka ketahuan. Puja pun langsung teriak, "Laksmi, Pak Ayam, ibu datang berkunjung." Tuh mbah-mbah pun protes, kenapa Puja selalu memanggil orang tuanya dengan sebutan Laksmi dan Pak Ayam. Baru deh Ram sadar kalau ternyata Puja itu adik tirinya. Kebiasaannya si Puja, dia tuh sering memanggil orang tuanya dengan sebutan nama dan memanggil neneknya dengan sebutan ibu. Ram pun langsung besesek, selama ini dia udah jatuh cinta sama adik tirinya. Inces itu mah namanya. Ngerasa malu dan marah, Ram pun ketiduran di bawah pohon beringin. Keesokan harinya Ram pun pulang ke toko. Karena hari ini ada festival Naftari, Ram pun disuruh siap-siap, pasti bakal banyak pesanan ayam hari ini. Sialnya, mobilnya si Guru Dev kebetulan lewat di depan toko ayam. Guru Dev yang mabuk agama nggak suka ada toko ayam yang buka di hari suci Naftari. Dia pun menyuruh anak buahnya menghancurkan tuh toko ayam. Babu pun memohon kalau dia tuh orang susah, tolong jangan hancurkan tokonya. Bangkainya Laksmi yang mau menyiram anak buahnya si Guru Dev malah nggak sengaja mengenai si Guru Dev. Yang dilempar airnya warna merah, yang kena air bening. Oke. Jengkel karena baju dewanya basah, Guru Dev pun berniat membunuh si Laksmi. Tapi seketika Ram langsung menyiram air dan langsung membunuh si Guru Dev beserta para anak buahnya. Ram juga bilang kalau mereka adalah keluarganya. Jangan pernah ada yang berani menyakiti keluarganya. Di sana Ram menjelaskan semuanya kalau dia itu anak kandungnya si Babu. Ibunya lagi di rumah sakit karena terkena penyakit geblek. Kalau bapaknya nggak menemui ibunya, ibunya akan mati dengan penyesalan. Mendengar itu, Babu pun malah marah. Gara-gara si Ram yang asal bunuh si Guru Dev, sekarang mereka semua akan dalam bahaya. Tapi Laksmi yang biasanya jutek sekarang malah menyukai si Ram. Ya secara dia selamat gara-gara si Ram. Mulai saat itu Ram udah Laksmi anggap sebagai anak tirinya. Ya emang anak tirinya sih bu. Tapi pas lagi haru biru, Rahul malah ikutan join mabar lagi. Ngeliat Guru Dev dan anak buahnya udah pada modar, Rahul pun langsung mengajak semua orang untuk kabur. Nggak lupa Puja itu ngambil kepala ayam keramatnya. Tak lama berselang, Raghu dan si Devi, emaknya si Guru Dev itu datang. Devi meminta si Raghu membunuh orang yang telah membunuh anaknya. Ya udah, kejar-kejaran pun terjadi. Kendal. Bingung kudu gimana, keluarga Bapok itu pun berniat lari ke kuil. Nah di depan para pengemis minta duit. Tapi pengemis yang lain bilang, udah lepasin aja sob, muka mereka itu lebih kere daripada kita. Nah di dalam kuil mereka itu berdoa ke dewa. Di sana Laksmi kepikiran ide nyeleneh. Ngeliat patung dewa yang kuning-kuning, dia pun langsung menyuruh keluarganya untuk balurin semua muka pakai tepung kunyit biar nggak dikenalin. Ngeheknya pundit yang nanya ini keluarga lagi ngapain malah ikut-ikutan sama ini keluarga koplak. Alhasil pas Raghu sampai, semua orang mukanya udah pada kuning-kuning semua. Karena nggak bisa mengenali semua orang pun disuruh ngantri buat cuci muka. Sialnya air di kuil itu habis. Nggak hilang ide Raghu pakai air kelapa. Tapi nggak digaplokin ke kepala juga kali. Nah di saat keluarganya pada bingung, Ram malah santai ngemil kelapa. Ketika gilirannya si Rahul, Ram langsung nyobek kantong amal yang membuat para pengemis langsung berebutan uang. Kabur lagi deh. Gebleknya mereka itu malah kabur ke rumahnya si Guru Dev. Aslinya Babu meminta mereka kabur ke tempat lain aja. Tapi Ram punya ide, para pengejar itu nggak akan mengira mereka itu kabur ke rumah Guru Dev.
Ngeheknya pas masuk ke dalam rumah, di sana udah rame-rame. Ada emaknya si Guru Dev, si Devi, dan bapaknya Surya Dev yang lumpuh sebadan. Habis itu ada juga mayatnya si Guru Dev yang lehernya udah dijahit. Bingung kudu gimana, tiba-tiba mereka pun mewek. Habis itu mereka pun pura-pura kesurupan. Mereka bilang kalau Guru Dev itu udah diterima di surga, jadi mereka semua gak perlu memburu keluarga pembunuh si Guru Dev. Nah di sisi lain, Ragu itu mengikuti jejak sampai di rumah. Tapi Ragu itu yakin bener, gak mungkin orang-orang Bapuk itu masuk ke kandang macan. Ya udah, dia pun ninggalin satu orang buat jaga-jaga. Setelahnya, Ragu pun langsung cus mencari keluarga Bapuk itu lagi. Bangkeknya, gak lama berselang anak buah Devi membawa kakek-kakek tukang udut. Tuh kakek-kakek bilang kalau dia akan membantu si Devi menemukan tuh keluarga Bapuk. Karena kemarin pas dia numpang udut, pantatnya dilempar sama pisau. Yang lebih bangkeknya lagi, tiba-tiba turun hujan deras yang membuat semua kuning-kuning di tubuh mereka pun langsung pada hilang. Pas sudah pasrah bakalan mati, tuh kakek udut pun malah kena serangan jantung karena ngelihat keluarga Bapuk itu ternyata lagi ada di sana. Kabur lagi deh. Di saat kabur itulah anak buah Ragu ngasih kabar ke bosnya yang lagi pipis. Nah kan bener bos, apa yang aku bilang bos, mereka tuh ngumpet di rumah kita. Bos si bego, nggak percaya sama kita-kita. Alhasil tuh orang lost doll pun langsung dijadiin pispot pipisnya si Ragu. Singkat katanya mereka pun diuber-uber lagi. Sialnya si Rahul kena tembak kakinya. Sadar nggak bisa kabur lagi, Rahul meminta si Ram buat laporan ke polisi aja. Dia ngasih petunjuk arah untuk sampai ke kantor polisi. Om sampai bosen bilang singkat cerita, tapi emang singkat ceritanya Ram itu sampai di kantor polisi. Dikala itu Ram lihat polisi lagi pada kelimpungan mencari seseorang. Ngelihat orang yang lagi dicari malah dipipis di balik meja, Ram ngasih kode ke polisi yang bernama Bablu. Nah, komandan ketangkap, sekarang komandan yang jaga. Oh, kambing, om kirain buronan, ternyata lagi main petak umpet. Ketika itu, kantor polisi dilaporin kalau ada anak muda yang telah membunuh Guru Dev. Ya udah, Ram pun ngaku, dialah pembunuh si Guru Dev. Dia itu menyerahkan diri asalkan Inspektur Raffi bisa menyelamatkan keluarganya. Polisi yang emang selama ini senap sama tingkah laku Guru Dev dan gengnya berjanji akan menyelamatkan keluarganya si Ram. Singkat cerita, mereka pun bertemu di lahan kosong. Ragu meminta si Raffi nggak ikut campur urusan keluarganya. Dia cuma pengen membunuh tuh anak, tapi Raffi pengen membuat kesepakatan. Dia akan menyerahkan Ram untuk si Ragu. Bodoh amat si Ram mau diapain. Raffi itu cuma pengen menangkap si Ragu. Dari dulu dia udah sebel banget sama si Ragu yang selalu aja berbuat onar. Jelas, Bablo nggak setuju. Sebagai polisi, mereka itu harus melindungi rakyat yang kesusahan. Intinya, Ragu itu setuju dia akan ditangkap, asalkan si Ram bisa dibawa ke depan hadapannya si Devi, biar Devi lah yang membunuh si Ram. Di saat udah sepakat, Bablu langsung melarikan diri bareng sama si Ram. Alhasil, sekarang Ram itu jadi buruan mafia dan polisi sekaligus. Nggak lama kemudian, diantar si Bablu, Ram pun sampai di tempat yang tadi. Tapi sayangnya, mereka semua udah nggak ada, yang ada cuma tulisan darah. Ternyata sebelum ini, Rahul itu meminta keluarga Bapuk untuk kabur. Dia yang udah hampir kehabisan darah akan mengalihkan perhatian. Alhasil, Rahul pun harus tewas di tangannya si Ragu. Kasian bener, udah cintanya nggak terbalas, mati konyol gara-gara kepo. Untuk mengamankan keluarga malang ini, Bablu mengungsikan keluarga Bapuk itu di rumah mertuanya untuk sementara waktu. Karena Ram yang diincar, Bablu berencana membawa si Ram ke Badan Perlindungan Saksi, biar si Ram itu nggak bisa disakiti oleh keluarga Guru Dev. Beberapa hari kemudian, Ram pun ditempatkan di sebuah penjara anak-anak untuk sementara waktu. Melihat si Ram yang udah 2 hari diam-diam bayi nggak makan, anak-anak muslim di sana pun negur si Ram. Dikala itu, Ram pun keinget omongan Pak Pengacara kalau penjara itu penuh dengan anak-anak muslim. Kalau Ram mau aman, jangan ngaku agamanya Hindu. Alhasil, Ram pun ngaku namanya Salim. Tapi aslinya namanya si Ram. Di KTP sama di akta juga si Ram. Ram itu cuma pura-pura namanya si Salim biar nggak dicurigai. Gitu, paham ya? Aslinya namanya si Ram. Nah, di lain sisi, polisi mendatangi rumahnya si Devi. Mereka ngabarin kalau polisi udah nggak bisa membantu karena Ram sekarang di bawah perlindungan saksi. Kalau mereka nekat menyerang si Ram, mereka yang akan kena. Devi jelas saja tambah marah karena hasrat membunuh tuh anak dialang-alangin oleh pemerintah. Keesokan harinya, Ram yang lagi goleran di lantai didatangi oleh si Devi. Tentu aja Ram kaget bukan main. Walaupun gak akan dibunuh sama Devi sekarang juga, tapi Devi mengancam sambil nyodorin cokornya yang koreng-korengan. Kalau orang yang telah membunuh anaknya akan menderita seperti anaknya juga. Setelah dia berhasil membunuh si Ram, semua keluarganya si Ram juga akan Devi bunuh.
Nggak lama kemudian, anak-anak muslim pun pada tahu kalau Salim yang mereka kenal adalah orang yang telah membunuh si Guru Dev. Setelah tahu itu, anak-anak muslim langsung mengerumuni si Ram. Mereka sadar kalau Ram itu pasti akan diincar nyawanya. Mereka juga ngasih pisau untuk Ram jaga-jaga. Baru juga diomongin, tahu-tahu langsung hujan deras. Tadi kan ada suku hitam keling ya, sekarang suku Karonggoni yang disuruh membunuh si Ram. Anehnya, salah satu dari mereka malah nggak mau membunuh si Ram. Karena melindungi si Ram itulah, tuh orang pun langsung tewas. Melihat itu, Ram pun langsung membunuh suku Karonggoni. Jurus kempitan sikil, ada gitu jurus kayak gitu ya. Alhasil, kaki tuh orang-orang pun langsung pada bopeng-bopeng, udah kayak kakinya si Devi. Singkat katanya, semua suku Karonggoni pun langsung almarhum dibunuh sama si Ram. Singkat ceritanya lagi, karena terbukti nggak aman di dalam penjara anak-anak, Ram pun diperbolehkan pergi. Pas mau pamitan, anak-anak muslim malah ngasih salam namaste. Mereka itu aslinya udah tahu Ram itu beragama Hindu. Bagi mereka, agama itu nggak penting, yang penting persahabatan. Tumben banget film India bisa toleran kayak gini. Biasanya orang-orang muslim diidentikan teroris lah, penjahat lah. Walaupun ini film nggak mutu, tapi Om apresiasi. Nah, pas keluar lapas, Ragu dan anak buahnya udah menunggu si Ram. Tapi tiba-tiba Ram langsung diseret oleh anak-anak muslim di luar lapas. Rupanya mereka itu teman-teman anak muslim di dalam yang dimintain tolong menyelamatkan si Ram sampai aman. Ngeheknya, Ragu itu terus nembakin tuh mobil. Tiba-tiba mereka semua pun pakai topeng Doraemon KW dan mengeluarkan petasan yang amat banyak. Alhasil, mobilnya si Ragu pun kejengkang. Tapi bangkainya, mobil mereka juga ikutan nyusruk. Gara-gara ada celeng lewat. Oh, celeng. Karena nggak mau Ram kenapa-napa, mereka menyuruh si Ram buat kabur ke dalam hutan. Nah, itu celeng yang tadi. Sialnya, suku pedalaman kulit hitam keling diperintahkan sama si Ragu untuk memburu si Ram. Bentar nih, suku primitif tapi punya HP. Keren banget ini film logikanya ya. Singkat cerita yang Om lupa keberapa, Ram pun berhasil terkepung. Celeng lewat lagi. Habis itu ngelosor. Mana si Ram kejirat rotan lagi? Om mau protes lagi. Ngelawan suku Karonggoni bisa barbar banget. Ini kejirat rotan tipis benang. Si Ram itu tulung-tulung nggak bisa gerak. Ya wis. Nah, karena kejirat rotan, Ram pun ngos-ngosan sekarat. Seketika ada kupu-kupu yang hinggap dan semua luka-lukanya si Ram pun langsung sembuh. Emang celeng ini film. Nah, di sana tiba-tiba bayangan Esther keluar dan menyuruh si Ram untuk tidak menyerah. Dengan jebakan Batman, Ram pun membunuh satu persatu suku kulit hitam keling. Sadar nggak bisa menang, suku keling hitam pun langsung kabur. Dan keluarlah jagoan baru dengan kuncir baling-baling bambu, Rambabu. Nah, pas Ram keluar dengan sempoyongan, beruntungnya Ram ditemukan oleh rombongan mbak-mbak tapi mas-mas alias benches wadam. Ram pun dirawat sama mbak-mbak berkopling itu. Habis itu diajak joget deh. Bisa gitu ini film. Tapi nggak apa-apa, karena joget-joget bareng mbak-mbak berbatang itu, Ram pun langsung sembuh total. Singkat cerita, Ram pun sampai di sebuah rumah milik Eswatini. Dia tuh dengar kabar kalau mau minta bantuan ke Bu Eswatini aja. Pas tahu kalau Ram adalah yang membunuh si Guru Dev, Eswatini pun menyuruh anaknya yang bernama Jayadev segera menjemput keluarganya si Ram. Kenapa Eswatini itu sangat baik ke Ram? Om ceritain dulu nih ya. Eswatini itu merupakan istri pertama si Suryadev. Suatu hari kebahagiaannya itu pupus karena Suryadev nikahin istri keduanya si Devi. Dari dulu mereka itu emang saling bersaing, bahkan sampai anak-anaknya juga ikut bersaing. Ketika pada dewasa, harusnya Jayadev lah yang mewarisi semua usaha bapaknya. Tapi Guru Dev malah ngeplak bapaknya sampai lumpuh dan menuduh si Jayadev. Semenjak saat itu, Eswatini dan Jayadev pun diasingkan. Baru cerita sebentar, keluarga bapuk itu udah sampai di sana aja. Tapi ujuk-ujuk mak bedundu, Devi dan Suryadev pun udah datang ke sana. Udah nggak usah pakai panjang lebar, Devi mau minta maaf ke Eswatini. Dia cuma pengen minta satu hal, dia ingin membunuh si Ram yang telah membunuh anaknya. Setelah itu, Eswatini pun bisa tinggal lagi bersama si Suryadev. Ngeheknya, Jayadev itu malah mendukung ibu tirinya. Sekarang Guru Dev udah mokat, jadi dialah satu-satunya calon penerus nama Dev. Ragu juga bilang, kalau nggak akan ada lagi yang bisa melindungi si Ram. Keluarga polisi Bablu pun udah dia bantai. Karena nggak ada yang mendukungnya, Eswatini pun udah nggak bisa berbuat banyak. Dia itu cuma pasrah, tapi dengan satu syarat.
Mereka itu hanya boleh membunuh si Ram aja, nggak boleh membunuh keluarganya. Alhasil Ram pun disiksa, sedangkan keluarganya disuruh pergi. Nah dikala itu Puja mewek, kakak tirinya akan mati. Tapi Laksmi bilang jujur kalau Puja itu bukan anak kandungnya. Puja itu anak kandung kakaknya yang udah meninggal. Mendengar itu Puja pun girang bukan main. Dia pun langsung membisikin si Ram kalau mereka itu nggak berhubungan darah, jadi mereka itu bisa kimpoy. Bener aja, Ram pun langsung semangat. Dengan jimat endas ayam, Ram mengancam akan membunuh si Suryadev. Alhasil, semua orang pun disuruh masuk ke dalam rumah. Pas Ram mau kabur, Suryadev meminta tolong agar Ram membunuhnya aja. Rupanya dia itu nggak lumpuh. Surya itu cuman bludrek karena keluarganya saling berebut kekuasaan. Ya udah, karena ini permintaannya si Surya, gaskui. Ngelihat bapaknya koit, Jayadev pun marah besar. Tapi tenang, Ram itu langsung mengubah si Jayadev jadi suku tepung terigu. Habis itu mereka pun pada mokat dibunuh sama si Ram. Barbar juga ini anak. Setelah membunuh suku tepung terigu, Ram langsung menghampiri si Raghu. Tanpa ragu-ragu, Ram langsung membunuh tuh orang. Plus diiringin tarian buat background. Ram pun langsung bilang ke Devi dan Eswatini kalau mereka masih mencoba menyakiti keluarganya, Ram gak akan segan-segan mengirim mereka berdua ke neraka bersama anak-anak mereka. Di akhir film, Raffi pun menyuruh si Bablu menembak mayatnya si Raghu untuk balas dendam kematian keluarganya. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, Om lupa, nasib Esther gimana ya? Sialnya, pas sampai di rumah sakit, Tante Noro udah mewek. Barusan aja Esther meninggal dunia karena sakit penasaran. Ketika Om udah mau ikutan sedih, tiba-tiba dokter keluar dan ngasih kabar gembira kalau Esther itu matinya di pending. Dia itu hidup lagi karena tahu Ram membawa suaminya. Hebat bener. Pas melihat si Babu, penyakit Esther pun langsung sembuh total. Laksmi juga setuju Babu balikan sama si Esther. Jadi Babu itu punya istri 2 deh. Tamat. Bangke, ini film gak ada faedahnya babar blas. Yalah, kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewok pamit dulu dan Pirmilatin.